Tahukah Anda, kamar tidur yang terasa aman dan akrab justru bisa diam-diam merugikan kesehatan Anda seiring bertambahnya usia. Pencahayaan yang salah, barang-barang di dekat tempat tidur, hingga tata letak yang tidak lagi ramah usia bisa mengganggu tidur, meningkatkan risiko jatuh, bahkan mempercepat penurunan fungsi otak. Dalam video ini, kita akan bahas 4 benda mengejutkan yang sebaiknya segera disingkirkan dari kamar Anda demi hidup yang lebih panjang, sehat, dan mandiri. Ini bukan soal dekorasi, tapi tentang menciptakan ruang yang benar-benar mendukung Anda, agar setiap pagi terasa ringan, aman, dan penuh tenaga. Nomor 1. Kekacauan elektronik di dekat tempat tidur. Tanpa disadari, banyak orang lansia terjebak dalam kebiasaan yang tampaknya sepele, tapi sebenarnya sangat merugikan. Menyimpan terlalu banyak perangkat elektronik dalam jangkauan tempat tidur. Ponsel, tablet, jam digital, bahkan televisi, semuanya duduk diam di meja nakas, berkedip pelan, berbunyi lirih, atau bersinar lembut. Kedengarannya tidak berbahaya, bukan? Tapi efeknya bisa jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Seiring bertambahnya usia, kualitas tidur kita semakin rapuh. Dan semua cahaya biru dari layar, suara notifikasi, atau hanya keberadaan lampu LED kecil dapat mengacaukan jam biologis Anda. Tubuh Anda bisa tertipu, berpikir bahwa masih siang hari. Hasilnya, Anda tidak pernah benar-benar masuk ke dalam tahap tidur dalam yang paling menyembuhkan, fase di mana otak membersihkan racun, otot pulih, dan sistem kekebalan diperkuat. Dan jika Anda pernah bangun dengan perasaan lelah, meskipun tidur semalaman, atau terbangun berkali-kali tanpa sebab yang jelas, bisa jadi penyebabnya bukan tubuh Anda yang menua, tapi lingkungan tidur Anda yang tak ramah. Tapi tidak hanya itu, ada risiko yang lebih nyata, lebih langsung. Kebakaran, kabel charger yang sudah usang, steker yang longgar di belakang meja, atau stop kontak bertumpuk bisa dengan mudah memercik dan menyulut gorden. Ini bukan sekadar teori. Banyak insiden kebakaran di rumah bermula dari kebiasaan kecil seperti ini. Dan mari kita bicara tentang ketenangan pikiran. Sebuah ponsel di samping bantal bukan cuma alat komunikasi. Itu adalah pintu gerbang ke dunia luar yang tak pernah tidur. Pesan, berita, kecemasan, semuanya mengalir masuk. Bahkan ketika tubuh Anda memohon untuk istirahat, pikiran Anda tetap waspada, tidak pernah benar-benar melepaskan. Sekarang bayangkan, kamar tidur Anda adalah tempat perlindungan, bukan pusat komando. Ketika Anda mulai menyingkirkan perangkat-perangkat yang tak perlu itu, Anda memberi isyarat kepada tubuh dan pikiran bahwa sekarang waktunya beristirahat. Gantilah cahaya biru dengan lampu hangat, layar dengan buku, suara notifikasi dengan keheningan yang menenangkan. Kadang, langkah pertama menuju hidup yang lebih panjang dan tenang bukanlah menambah sesuatu, tetapi menguranginya. Dan kamar tidur adalah tempat yang sangat baik untuk memulai. Nomor 2. Udara beracun dari pewangi sintetis. Ini salah satu kesalahan kecil yang sering dilakukan tanpa disadari. Mengisi kamar tidur dengan aroma buatan demi menciptakan suasana nyaman. Lilin wangi, pengharum ruangan elektrik, atau semprotan anti bau mungkin terdengar seperti solusi cepat untuk udara pengap. Tapi kenyataannya, bagi Anda yang berusia 60 tahun ke atas, ini bisa menjadi jebakan tak terlihat yang diam-diam mengganggu kesehatan Anda. Sebagian besar produk pewangi sintetis mengandung senyawa organik volatil atau VOC, zat kimia yang menguap ke udara dan langsung masuk ke paru-paru Anda. Nama aromanya mungkin terdengar manis, seperti lavender lembut atau angin sejuk musim semi, tapi yang Anda hirup bisa saja termasuk formaldehida, benzena, atau ftalat. Zat yang dalam jumlah cukup bisa mengganggu sistem pernapasan, hormon, bahkan fungsi otak. Dan yang lebih rumit, indera penciuman kita biasanya menurun seiring usia. Artinya, banyak orang lansia menggunakan lebih banyak pewangi, tanpa menyadari bahwa udara di kamar sebenarnya sudah terlalu jenuh dengan zat kimia. Akibatnya, kepala terasa berat, mata sering berair, napas terasa berat, dan tidur malam jadi terganggu. Semuanya tanpa tahu penyebab pastinya berasal dari aroma menenangkan yang ada di sekitar Anda. Tapi bahayanya tidak berhenti di situ. Aroma sintetis juga bisa mengganggu pola tidur Anda, meningkatkan kemungkinan mendengkur, memperburuk kualitas oksigenasi saat tidur, dan bahkan memicu reaksi alergi tingkat rendah yang berlangsung terus-menerus.
Dan ketika hal-hal ini menumpuk setiap malam, efeknya akan terasa di siang hari. Energi menurun, konsentrasi menipis, bahkan tekanan darah bisa ikut terganggu. Namun ada kabar baik, Anda tidak perlu mengorbankan kenyamanan demi kesehatan. Solusinya, kembali ke hal-hal yang alami. Gunakan semangkuk soda kue sebagai penyerap bau alami, letakkan beberapa tetes minyak esensial murni di kapas atau kain, atau cukup buka jendela di pagi hari untuk membiarkan udara segar masuk. Bahkan satu pot tanaman di samping tempat tidur bisa membuat perbedaan besar. Dan ingat, jika kamar tidur Anda tercium terlalu wangi atau terlalu bersih, itu bukan tanda kualitas, itu tanda peringatan. Nomor 3. Obat-obatan kedaluarsa di kamar Anda. Risiko diam-diam yang mengintai. Banyak orang dewasa yang lebih tua menyimpan obat-obatan mereka di kamar tidur. Praktis, bukan? Terutama jika Anda butuh mengonsumsi sesuatu saat malam hari atau langsung setelah bangun tidur. Tapi di balik kenyamanan itu, ada risiko yang sering luput dari perhatian. Mari kita jujur, berapa banyak dari kita yang masih menyimpan obat lama, pil sisa operasi, atau resep yang sudah tidak digunakan lagi, hanya untuk jaga-jaga, obat tidur dari 2 tahun lalu, antibiotik yang belum habis, atau bahkan obat tekanan darah yang sudah tidak diresepkan lagi. Semua itu tidak hanya tidak lagi bermanfaat, mereka bisa berbahaya. Obat yang kedaluarsa bukan cuma menjadi tidak efektif. Seiring waktu, struktur kimianya bisa berubah, menghasilkan efek samping yang tidak bisa diprediksi. Dan jika Anda mengonsumsinya secara tidak sengaja, apalagi saat mengantuk atau bingung tengah malam, kesalahan sekecil salah ambil pil bisa menimbulkan konsekuensi besar. Pil tidur yang tertukar dengan obat tekanan darah. Itu bukan hal kecil jika Anda berusia 70-an atau 80-an. Tapi mari kita lihat dari sisi lain juga. Menyimpan banyak obat di kamar tidur seringkali menumbuhkan mentalitas ketergantungan pada pil. Tanpa sadar, setiap botol menjadi pengingat bahwa kesehatan kita rapuh. Ini bisa membuat kita lupa bahwa pergerakan, pola makan sehat, dan tidur yang cukup jauh lebih kuat dari sekadar obat. Tanpa kita sadari, kamar tidur kita berubah dari tempat istirahat menjadi ruang pengingat penyakit. Saya teringat pada George, seorang pensiunan tukang pos berusia akhir 70-an. Di atas mejanya berjejer 12 botol obat dari berbagai tahun. Beberapa dia bahkan tidak tahu lagi fungsinya. Setelah mengalami jatuh ringan dan mendapat kunjungan dari perawat, ternyata lebih dari setengah botol itu sudah kedaluarsa atau tidak lagi relevan. George berkata dengan pelan, "Saya tidak sadar betapa botol-botol kecil ini membuat saya merasa tua. Seolah saya hanya hidup dari satu pil ke pil lainnya. Dan itu menyentuh saya. Kadang yang kita butuhkan bukan lebih banyak pengingat tentang sakit, tapi lebih banyak ruang untuk sembuh." Jadi ini saat yang tepat untuk meninjau ulang semua obat di kamar tidur Anda. Periksa tanggal kedaluarsa. Tanya apoteker Anda bagaimana cara membuangnya dengan aman. Simpan hanya obat yang benar-benar diperlukan dan aktif dikonsumsi. Dan letakkan di tempat yang aman. Idealnya di luar kamar tidur. Bukan hanya soal keamanan, ini juga soal mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Saat botol-botol tua itu hilang, seringkali ada rasa lega yang mengikuti, seolah beban mental ikut terangkat. Kalau Anda masih menyimak dan merasa poin ini membuka wawasan baru, tulis di komentar. Nomor 4. Saya ingin tahu siapa saja yang masih bersama saya dalam perjalanan ini. Dan kalau Anda belum berlangganan, ini waktu yang tepat. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video penting berikutnya. Dukungan Anda berarti banyak bagi kami untuk terus menyajikan konten yang bernilai dan membantu Anda menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Nomor 4. Saat kamar tidur. Anda terlalu terang untuk menyembuhkan Anda. Banyak orang berpikir TV di kamar tidur hanyalah hiburan kecil sebelum tidur, teman santai di malam hari. Tapi ada sesuatu yang jarang kita sadari. Perangkat elektronik di kamar tidur perlahan-lahan mengacaukan tubuh kita, terutama saat usia bertambah. Mari kita mulai dari yang paling sederhana. Cahaya. Layar TV, tablet, ponsel, bahkan jam digital yang menyala terang. Semuanya memancarkan cahaya biru. Jenis cahaya yang memberi sinyal pada otak Anda bahwa ini masih siang. Padahal jam sudah menunjukkan malam. Apa akibatnya? Produksi melatonin, hormon tidur alami, terganggu. Akhirnya Anda kesulitan tidur. Dan ketika tidur pun,
Tubuh Anda tidak masuk ke tahap tidur yang paling dalam dan menyembuhkan. Dan itu bukan cuma soal rasa lelah. Tidur yang buruk dalam jangka panjang melemahkan sistem kekebalan, memperburuk daya ingat, dan meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung dan diabetes. Semuanya bisa dimulai dari satu layar kecil di sudut kamar. Tapi itu belum semua. Bahkan jika Anda hanya menonton tayangan tenang atau menggulir foto cucu, otak Anda tetap aktif. Ia terus memproses, menilai, merespons. Bukannya rileks, pikiran Anda malah sibuk. Akibatnya, Anda butuh waktu lebih lama untuk benar-benar tertidur, dan kualitas tidur Anda jadi jauh dari optimal. Ada juga satu hal yang lebih halus tapi sangat nyata. Kebiasaan menggantungkan diri pada TV sebagai teman malam. Banyak lansia membiarkan TV menyala sepanjang malam untuk mengusir rasa sepi. Tapi ironisnya, kebisingan latar itu justru membuat otak sulit memproses perasaan yang sebenarnya. Anda tidak benar-benar merasa terhubung. Anda hanya menunda keheningan. Dan sayangnya, penundaan itu bisa memperdalam kesepian dalam jangka panjang. Saya teringat pada Linda, 82 tahun. Setiap malam ia tertidur ditemani berita TV. Awalnya ia merasa itu menenangkan. Tapi semakin lama ia sering terbangun dengan perasaan cemas, gelisah, dan tidak segar. Seorang spesialis tidur menyarankannya untuk mencoba seminggu tanpa TV di kamar. Hanya 7 hari. Hasilnya, Linda tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Kini, dia mengganti suara berita malam dengan musik lembut atau buku audio di ruang tamu. Kamar tidurnya kembali menjadi tempat istirahat sejati, bukan pusat informasi atau gangguan. Dan inilah pelajarannya. Kita tidak harus menghilangkan teknologi dari hidup kita. Tapi kamar tidur adalah tempat suci untuk pemulihan. Seharusnya tidak ada lampu berkedip, tidak ada notifikasi, tidak ada layar yang membuat otak Anda tetap terjaga. Cobalah mengganti layar dengan buku cetak, pasang lampu tidur hangat, dan jika bisa, ganti jam digital terang dengan jam analog sederhana. Perubahan kecil ini menciptakan ruang yang memberi sinyal kepada tubuh. Sekarang aman. Sekarang waktunya beristirahat. Dan ingat, semakin bertambah usia, semakin sensitif tubuh kita terhadap gangguan kecil. Tapi itu juga berarti perubahan kecil bisa berdampak besar. Kamar tidur Anda bukan hanya tempat untuk memejamkan mata. Ia adalah ruang di mana tubuh Anda memperbaiki diri, pikiran Anda menenangkan diri, dan jiwa Anda diberi kesempatan untuk beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya, ruang ini bukan sekadar penting. Ia menjadi pusat dari bagaimana Anda merawat diri secara menyeluruh. Apa yang mengelilingi Anda setiap malam, cahaya, suara, aroma, bahkan benda-benda yang diam di sudut ruangan, diam-diam membentuk kualitas tidur, kejernihan berpikir, daya tahan tubuh, dan bahkan suasana hati Anda. 5 hal yang kita bahas hari ini mungkin terlihat kecil jika dilihat secara terpisah. Tapi, jika Anda mulai melepaskannya satu persatu, Anda menciptakan perubahan besar. Anda menciptakan ruang yang memberi, bukan menguras. Ruang yang menyembuhkan, bukan mengganggu. Ruang yang mendukung Anda untuk hidup bukan hanya lebih lama, tapi lebih baik. Sekarang saya ingin mengajak Anda melihat ke dalam. Saat Anda memasuki kamar tidur malam ini, coba tanyakan pada diri sendiri. Apa satu hal yang sebenarnya sudah saatnya dilepaskan? Mungkin itu lilin wangi lama yang diam-diam membuat kepala Anda pusing, atau tumpukan barang yang sudah tidak punya makna lagi. Atau mungkin justru sesuatu yang lebih dalam, kenangan yang tersimpan dalam sebuah benda yang alih-alih membawa ketenangan, malah memicu kegelisahan. Anda sudah cukup lama menjalani hidup untuk tahu bahwa kedamaian tidak datang begitu saja. Ia dibentuk oleh keputusan kecil, oleh kebiasaan yang diperbarui, dan oleh keberanian untuk melepas yang tak lagi membawa kebaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang paling menyentuh Anda dari pembahasan ini? Dan perubahan kecil apa yang ingin Anda mulai malam ini? Bagikan di komentar. Saya membaca setiap kata Anda, dan respons Anda selalu menjadi sumber semangat bagi saya dan tim kami. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon berikan tanda suka, berlangganan, dan bagikan kepada mereka yang Anda cintai. Dukungan Anda adalah alasan kami bisa terus membuat konten yang bermakna
untuk membantu Anda dan ribuan lainnya menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih damai, dan lebih kuat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga malam Anda tenang dan tubuh Anda mendapatkan istirahat yang layak ia terima.